See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo warga desa Skaudi, kembali lagi di Kamis Misteri bersama saya Devian Viana. Suaraku tuh masih hilang guys sebenarnya. Kemarin habis sakit, makanya lama gak in frame. Ya, untuk cerita kali ini itu aku mau menceritakan cerita yang menurutku ini agak di setiap daerah itu pasti ada cerita-cerita legenda seperti ini gitu. Cerita tentang jenazah yang sudah dimakamkan itu kembali pulang. Intinya itu. Seperti apa ceritanya? Ini dia Kamis Misteri. Siapa yang pernah ditinggal oleh anggota keluarga karena meninggal? Pernahkah membayangkan bagaimana jika keluarga kita yang meninggal dan dimakamkan siang tadi tiba-tiba pulang di malam hari? Hari itu aku menjadi hari terakhir nenek di rumah ini. Ya, setelah menderita selama 1 minggu, akhirnya nenek memembuskan nafas terakhirnya. Selama seminggu ini, nenek sangat tersiksa. Wanita tua dengan badan kurus yang hanya menyisakan kulit dan tulang itu terbaring lemah di atas ranjang, menghadapi sakaratul maut yang tak kunjung selesai. Semua sudah mendoakan, tapi nenek tidak kunjung meninggal. Seakan ada sesuatu yang menahan nenek untuk pergi dari dunia ini. Setiap hari aku mendengar bagaimana suara napas nenek yang terengah-engah seperti orang asma. Kadang matanya melotot. Lalu dari informasi yang aku dapat, katanya nenek memiliki susuk, sehingga membuatnya jadi kesulitan saat meninggal. Wallahu alam. Akhirnya, pada waktu itu nenek bisa meninggal dengan tenang. Semasa hidupnya, nenek adalah seorang penyanyi dangdut panggilan. Hanya saja, sejak menginjak usia 60 tahun, nenek berhenti. Lalu jatuh sakit hingga akhirnya meninggal. Aku menyaksikan sendiri pemakaman nenekku. Semua berjalan lancar, hingga tanah kuburan menimbun jasad nenek yang terbalut kain kafan. Kami sekeluarga sudah mengikhlaskan jauh-jauh hari. Karena nenek sangat tersiksa, kasihan. Justru sekarang kami lega, karena sekarang nenek bisa tenang dan tidak sakit lagi. Di malam pertama kematian nenek, semua kembali seperti biasa setelah pengajian selepas Isya tadi. Jam 10 malam, aku masuk kamar dan hendak tidur. Sebagai anak gadis, ayah memberikan aku kamar paling depan. Dan di kamarku ada jendela yang langsung menghadap ke depan rumah. Posisi kasurku persis di samping jendela tersebut. Aku naik ke kasur, memakai selimut, dan mulai memejamkan mata. Suasana saat itu hening sekali. Rumah benar-benar sepi. Saat lampu dimatikan, orang tua dan adikku juga sudah tidur. Selama beberapa menit aku masih terjaga. Tok tok tok. Tiba-tiba aku mendengar suara ketukan kaca jendela. Seketika aku membuka kembali mataku. Pandanganku mengarah ke jendela. Aku hanya terdiam dan berpikir suara apa itu. Tidak mau mengambil pusing, aku berganti posisi berbalik tidur membelakangi posisi jendela. Tok tok tok. Duh, apaan sih nih? Ganggu orang tidur aja, gumamku. Ini nenek, Put.
terdengar suara lirih dari luar jendela menjawab ucapanku. Seketika aku terdiam. Aku tidak sadar apa yang diucapkan suara itu. Yang jelas itu suara orang. Aku mengenalinya. Aku berbalik badan dan menatap jendela. Rasanya penasaran sekaligus takut. Siapa yang iseng malam-malam begini? Nenek pulang, Put. Bukain pintu. Ucap suara itu sangat lirih. Aku baru sadar. Suara itu suara nenek. Seketika aku ketakutan. Keringat dingin mengucur di badanku. Itu jelas suara nenek yang siang tadi baru dimakamkan. Aku menahan untuk tidak bersuara. Nafasku mulai tak terkendali. Tanganku gemetaran. Aku kembali berbalik badan, memejamkan mata dan berdoa. Berharap bisa segera tidur dan bertemu pagi. Put sayang, nenek kedinginan. Temenin nenek, Put. Suara nenek masih terdengar di luar jendela. Aku terus berdoa sambil menangis. Mataku kupaksa terpejam. Sial, aku sulit sekali tidur. Apapun doa yang aku tahu, aku baca dan aku ulangi terus. Berharap makhluk apapun yang ada di luar jendela sana itu segera pergi. Hingga akhirnya suara itu tidak terdengar lagi. Aku mulai menenangkan diri. Sayangnya aku tidak bisa tidur. Hal terbodoh yang aku lakukan malam itu adalah saat aku memutuskan untuk membuka sedikit gorden jendela dan melihat ke arah luar. Karena merasa suara itu tidak ada, jadi aku pikir aman lah. Aku hanya ingin memastikan kalau tidak ada siapa-siapa di luar. Aku masih berbaring di kasur dan mengandalkan sebuah penggaris panjang untuk menggapai gorden jendela. Kemudian membukanya sedikit, sehingga aku bisa melihat keluar jendela. Ternyata aku salah. Benar-benar ada nenek di luar. Di depan jendela kamarku, nenek berdiri dengan wajah pucat kebiruan. Masih terbungkus kain kafan yang masih baru. Lalu, di kedua lubang hidungnya tertutup oleh kapas. Matanya kosong menatap ke arahku yang seketika membeku. Puput, temenin nenek yuk. Ajak nenek sambil menatapku dengan wajah menyeramkannya. Puput, nenek sendirian nih. Bukain pintu, nenek pulang. Ucapnya lagi. Aku tak kuasa menahan ketakutanku dan langsung melempar penggaris. Aku melompat dari kasur dan lari keluar kamar sambil teriak histeris. Seketika lampu kamar kedua orang tuaku menyala. Aku duduk di lantai sambil menangis. Ayahku buru-buru mendatangiku dengan wajah yang panik. Puput, kenapa kamu? Katanya ayah. Aku masih menangis histeris. Tapi di saat yang bersamaan aku ingin bicara. Itu ada nenek, kataku sambil menunjuk ke arah kamar. Yang aku sadari setelah itu adalah wajah ibuku langsung ketakutan. Sementara ayah gerak cepat masuk ke kamar untuk mengecek. Di jendela, teriakku dari luar. Ayah mengecek jendela, bahkan sampai membukanya. Tapi tidak ada siapa-siapa. Bahkan ayah sampai keluar rumah sambil membawa senter demi memastikan bahwa tidak ada orang iseng yang main-main di sekitar rumah kami. Tapi tidak ada siapa-siapa di luar. Akhirnya setelah dibujuk, aku kembali ke kamar tidur. Kali ini aku ditemani oleh ibuku di kamar. Sementara ayah tidur di kamarnya. Setelahnya baru aku bisa tidur sampai pagi. Keesokan paginya adikku mengejekku karena semalam kejadian itu. Ah, halu penakut. Mana mungkin nenek mulang. Kakak aneh. Begitulah ucapan adikku yang masih SMP itu kepadaku. Ia tidak percaya dengan ceritaku semalam. Dan malah berbalik mengejeku. Ya sudahlah, aku juga tidak peduli. Lalu pada malam harinya, aku kembali tidur dan masih ditemani oleh ibuku. Syukurlah, malam kedua aku tidak diganggu oleh hantu nenek. Dan bisa tidur dengan tenang. Tapi sekitar jam 1 malam, aku dan ibu mendadak terbangun.
kami mendengar suara teriakan adikku dari luar kamar. Sontak kami menyalakan lampu dan keluar kamar. Sesampainya di keluar kamar, kami melihat adik kami ketakutan sambil jongkok di ruang tamu. Dia juga menangis dan sulit sekali diterangkan. Ayah juga ikut bangun. Kami menunggu adik tenang sebelum akhirnya ia mau cerita. Nenek, ucapnya terbata-bata. Rupanya malam itu gantian. Giliran adikku yang diganggu oleh nenek. Berdasarkan keterangannya, adikku saat itu belum tidur dan dia main game online dengan temannya. Tiba-tiba suara orang menangis dari luar. Karena asik main, adikku mengabaikannya. Sampai akhirnya ada suara yang memanggilnya dari luar. Adikku yang penasaran kemudian membuka gorden dan melihat sosok nenek dengan wujud yang sama persis denganku. Berwujud pocong dengan wajah pucat dan lubang hidung yang tersumbat kapas. Matanya menatap adikku dengan tatapan kosong. Kok belum tidur? Bukain nenek pintu dong, ucap sosok nenek itu kepada adikku dengan suara lirihnya. Awalnya kami sekeluarga menganggap itu sebagai gangguan kecil. Menurut ayah mungkin memang koringnya nenek. Selama 7 malam, aku dan adikku masih suka mendengar suara nenek dari luar jendela. Omongannya selalu sama, yaitu minta dibukakan pintu. Tapi karena aku tidur ditemani ibu dan adikku, ditemani ayah, aku jadi tidak takut. Ibu memintaku untuk mengabaikannya dan membaca doa juga. Itu artinya ibu juga mendengar. Kadang ibu juga cerita, setiap pagi saat memasak sendirian di rumah, ibu kerap mendengar suara nenek memanggil-manggil dari halaman belakang. Lalu ayah yang kadang pulang malam kerap mencium aroma nenek di teras depan rumah. Sedangkan kadang aku mendengar suara napas nenek yang terengah-engah seperti saat sakaratul maut. Pokoknya bermacam-macam gangguan terjadi di rumah ini. Gangguan mulai hilang di hari terakhir. Saat itu ayah minta Pak Ustadz supaya pengajiannya digelar sampai subuh. Pak Ustadz dan beberapa jamaah masjid menyanggupi. Akhirnya di malam ke-7, kami sekeluarga dan jamaah masjid melakukan pengajian sampai semalam suntuk, khusus untuk mendoakan nenek kami. Sejak saat itu, gangguannya tidak pernah muncul lagi. Hingga kini masih belum tahu sosok apa yang menyerupai nenek itu. Ada yang bilang itu sosok jin koringnya nenek. Tapi ada informasi terbaru. Teman ayah yang paham urusan goib menyebut bahwa sosok yang menyerupai nenek itu adalah jin peliharaannya nenek. Yang semenjak nenek meninggal, ia kebingungan tidak memiliki tempat bernaung. Sosok itu kehilangan tuannya, sehingga berkeliaran ke rumah dan mengganggu kalian, ucap teman ayah yang datang saat itu. Tapi katanya jin itu sudah pergi dengan sendirinya di malam ke-7 dan menjadi jin yang tanpa tuan. Kami sendiri baru tahu kalau nenek itu punya peliharaan goib seperti itu. Karena masalahnya sudah selesai, nenek pun sudah tenang di alamnya. Kami memutuskan untuk tidak mencari tahu lebih lanjut. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.